9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo guys, berjumpa kembali di channel penuh cerita ini, yaitu channel calon sutradara Deka Film. Kali ini kita akan membagikan kisah nyata seorang wanita yang berani melawan dan menantang suaminya mengkhianati bahkan memfitnah. Wah, bikin merinding ya sobat. Namun sebelum kita lanjut, bagi sobat semua yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya, agar channel ini bisa terus berkembang dan selalu bisa berbagi kisah-kisah dalam kehidupan ini. Kalau sudah, mari kita lanjutkan kisahnya. Sobat Deka Film, perkenalkan, nama aku Tiwi Kwinata. Aku berasal dari Purwokerto, Jawa Tengah, dan kini aku tinggal di Bandung. Aku seorang ibu dari seorang anak wanita yang kini masih berumur 7 tahun. Suamiku seorang akuntan di salah satu bank pemerintah, dan aku sendiri bekerja di perusahaan asing. Secara finansial keadaan kami lebih dari cukup dan memang gajiku lebih besar dari gaji suamiku, tapi aku bersyukur tak ada kesenjangan di rumah tangga kami karena perbedaan gaji itu. Kami selalu bahu-membahu dalam menyikapi persoalan yang menimpa rumah tangga kami. Aku bisa membagi waktu antara kantor, anak, dan suami. Namun meskipun begitu, yang namanya manusia tak ada yang sempurna. Di balik kelebihan pasti ada juga kekurangannya. Di balik ketegasan dan power suamiku, ada hal yang kurang darinya, yaitu dia kurang bisa memberikan kepuasan batin. Memang ini tidak logis jika aku ceritakan di sini. Dan memang tadinya aku menganggap hal sepele, dan tidak mau komunikasikan dengan suami, dan aku punya prinsip bahwa itu hal tabu untuk dibahas. Namun akhirnya itu menjadi pikiran yang keliru, dan berharap dengan semuanya kisahku ini dijadikan bahan cerminan untuk kita semua, agar hal buruk yang menimpaku dan hal jelek yang aku lakukan tidak dilakukan oleh sahabat semuanya. Saya tidak menyangka hal ini akan menimpa saya dan menghancurkan keluarga saya. Kejadian ini di awal tahun 2018. Siapa yang tak kenal Instagram? Ya, kita semua tahu bahwa itu jejaring sosial yang paling tren saat ini. Mulai tua, muda, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak sekolah, mereka menggandrungi jejaring itu. Jika muda-mudi yang baru saja berkenalan, dulu yang diminta adalah alamat rumah atau nomor telepon, namun sekarang sudah lumrah bertanya apa Instagrammu. Waktu itu memang saya seperti ketergantungan dengan yang namanya Instagram. Kalau jam-jam istirahat kantor setelah makan siang selalu menyempatkan untuk buka Instagram, apalagi kalau di rumah. Saya menggunakannya dengan waktu yang cukup lama, tapi meskipun begitu saya masih banyak luangkan waktu buat keluarga. Sudah menjadi ciri khas saya kalau saya melihat atau mengalami suatu kejadian, saya selalu update di Instagram, dan itu rupanya menjadi titik lemah saya. Sehingga kalau saya sedang senang atau sedih, maka orang di dunia maya akan mengetahuinya. Saya juga akhirnya secara spontan mengungkapkan apa yang menjadi unek-unek dalam batin saya.
Masih fresh dalam hati saya hari itu setelah makan siang tidak sadar saya update tentang pendakian malam bersama suami saya, namun saya bungkus dengan kata-kata kiasan agar tidak terkesan vulgar. Namun rupanya ada juga yang bisa membaca kata kiasan yang saya postingkan. Terjadilah saling balas komentar yang renyah dan nyambung dan ditutup dengan komentar saya dengan ucapan terima kasih hari berikutnya karena saya menemukan sesuatu yang indah menurut persepsi saya. Kembali saya hadirkan update yang dibuat mirip seperti kemarin. Gayung bersambut dia kembali mengomentari postingan saya. Dan itu terus berjalan hingga aku selalu hadir di postingan dia dan sebaliknya. Waktu merayap pelan namun pasti, tak terasa keakraban kami sudah berjalan selama 2 bulan. Bahkan kami sudah saling tukar nomor ponsel dan saling curhat keluarga masing-masing. Dan disinilah rupanya awal petaka itu. Waktu saya berkumpul bersama keluarga menjadi berkurang dan aku mulai tertutup dengan apa yang ada di ponselku. Kalau dulu aku sering taruh di mana saja ponselku dan laptopku, kini mulai meningkatkan kewaspadaan bahkan sering menyembunyikan HP-ku. Singkatnya aku mulai tertutup dengan suamiku. Waktu terus berjalan hingga pada suatu saat dia ingin bertemu di suatu tempat. Dan aku pun menyanggupinya selepasnya jam kantor. Ku telepon suamiku bahwa aku akan pulang telat karena ada meeting. Dan suamiku pun memakluminya. Hingga tibalah pertemuan itu. Kami bertemu sekedar curhat tidak lebih, tiada maksud yang lain. Dia orangnya supel, juga sangat menghormati suamiku, dan dia tak ingin ada kesalahpahaman antara aku dan suamiku dan begitupun sebaliknya dia juga tidak mau ada kesalahpahaman dengan istrinya. Di sebuah kafe kami bertemu. Awal jumpa pertama, aku sangat menghormati dia, karena dia begitu sopan. Obrolan kami mengalir begitu saja, dan anehnya aku merasa happy dengan itu semua dan kami pun pulang ke rumah masing-masing. Entah mengapa sejak jumpa pertama itu, ada sensasi yang lain yang timbul. Bahkan ketika aku menyajikan menu batin buat suamiku malam itu, wajahnya selalu terbayang apalagi dikendalai oleh tidak kemampuan suamiku yang selalu tidak sampai puncakku. Seperti biasa siangnya aku hubungi dia, memang risih kan untuk menyampaikan itu. Namun barangkali saja, dia tahu dokter yang dapat mengobati suamiku. Dan dalam komunikasi singkat itu dia memberi solusi bahwa ada dokter yang mampu mengatasi masalah itu. Di sisi lain aku gembira dan di sisi lain aku juga bingung gimana cara menyampaikan pada suamiku. Karena aku takut dia tersinggung dan hal itu kuutarakan pada dia. Akhirnya dia pun memberi solusi bagaimana kalau aku dan dia yang menemui dokternya, dan minta solusi langsung padanya. Karena dia beralasan bahwa dia lupa simpan nomor telepon dokternya, dan aku pun setuju. Hari yang ditentukan dengan beralasan meeting keluar kota pasti pulang malam, begitu alasanku pada suamiku. Aku pun berangkat bersama dia. Dan sesampainya di tempat tujuan kebetulan dokternya ada. Dengan sangat terperinci dokter itu memberikan arahan-arahan apa yang harus aku lakukan dan katakan pada suamiku. Dan setelah dirasa cukup, kami pun pulang. Kami memang mengendarai mobil masing-masing, dan kami sempat pula untuk mampir ke rumah makan.
Setelah makan malam kami lanjut pulang, namun tak aku sangka, dia menelpon dan dia mengatakan akan memperlihatkan villa dia kepadaku. Memang beberapa waktu lalu dia mengatakan bahwa dia punya villa yang sangat asri. Dan mumpung ada waktu sekarang aku tunjukkan, begitu kata dia dalam pembicaraan itu. Singkat kata, sampailah kami di villa itu. Villa itu ditempati 2 orang satpam dan 2 orang tukang kebun, yang menempati satu rumah di samping villa. Aku sangat takjub melihat keasrian dan kemegahan villa itu. Aku pun dipersilahkan masuk dan meneliti dalam villa itu. Sungguh sangat damai villa ini, pikirku dalam hati. Kami duduk membincangkan apa yang diarahkan dokter tadi. Waktu itu entah siapa yang mulai dan setan apa yang telah bersemayam di otak kami, akal sehatku seakan mati. Kala dia mencumbuku dan aku serasa melayang, belum pernah dalam hidupku merasakan ini. Dan aku benar-benar mendapatkan puncaknya. Ku pacu kendaraanku menuju rumah. Dalam pikiranku beraduk berbagai perasaan antara merasa dosa yang begitu besar kepada suamiku, namun di sisi lain yang ingin alay menemukan sesuatu yang baru dan rasanya tak bisa dilupakan. Sesampainya di rumah aku tidak berani menatap wajah suamiku. Ada perasaan malu yang tak bisa saya sembunyikan. Ya, aku telah mengkhianatinya. Pagi itu tidak seperti biasanya dia yang telepon aku duluan. Dia minta maaf atas yang terjadi malam tadi, dan aku hampir tak bisa berkata apa-apa. Bingung apa yang harus aku katakan. Semenjak kejadian itu kami lost kontak sampai seminggu. Jujur aku akui ada kerinduan yang menyelinap dalam kalbu. Aku tahan tiap ingin telepon dia, karena aku wanita bagaimanapun harus jaga etika. Sampai akhirnya aku tak kuasa lagi. Ya gak apalah kalau Kuma ingin dengar suaranya. Aku pun telepon dia dan dari nada suaranya dia pun gembira. Mendadak dalam benakku kembali terlintas peristiwa di villa itu. Dan aku tak kuasa menolak ketika dia menawariku mengulangi itu. Entah sudah berapa puluh kali kami melakukan laknat itu. Ada perasaan yang sangat dalam dan aku pun tak mau kehilangan dia, seolah kesadaranku pupus. Seolah aku tidak menganggap lagi keberadaan suamiku. Masalah kecil saja aku perbesar, dan sekecil apapun kesalahan suamiku selalu aku ungkit, namun dengan jiwa besarnya dia tetap bersabar. Sering aku uring-uringan tanpa sebab. Ingin aku agar suamiku berbuat kasar, namun itu tidak dia lakukan. Dia tetap lemah lembut. Kadang aku dibuat jijik, dasar lembek, dasar bencong. Mulai keluar kata-kata yang tidak seharusnya aku ucapkan bagi lelaki soleh seperti dia. Kadang aku muak ketika aku minta pelayanan. Sampai suatu hari pernah aku berkata kepada dia, "Mas baru mencelok kok udah turun lagi? Emang tidak ingin lama dikit?" Dia hanya jawab dengan senyuman. Dan kata ariknya yang aku dengar sangat muak dan kemarahanku rupanya memuncak tanpa sebab yang jelas. Ku kemasi semua barang-barangku, dan aku pulang ke rumah orang tuaku. Sesampainya di rumah orang tuaku, fitnah dia sebisaku, dan ini membuat orang tuaku naik pitam. Dan memang di awal orang tuaku kurang setuju aku menikah dengannya. Dan ketika malam itu,
Suamiku menyusul segera aku masuk kamar tanpa peduli akan anak dan suami dan orang tuaku memarahi dia habis-habisan sempat aku intip di balik pintu. Ketika suamiku menerima segala ucapan orang tuaku dan tidak menyangkal sedikitpun apa yang tidak pernah suamiku lakukan. Ketika dia dan anakku diusir pergi, suamiku hanya tersenyum berlalu, sambil menuntun anak kami. Selang beberapa saat ku dengar ponselku berbunyi. Aku berharap bahwa kekasihku yang nelpon, tapi setelah aku lihat ternyata suamiku, dan aku tidak mengangkatnya. Beberapa saat kemudian berbunyi lagi, akhirnya aku angkat. Ku maki-maki suamiku habis-habisan, namun yang aku dengar dia hanya tersenyum. Aku pun habis kesabaranku, ku buka semua aibku dengan pacar gelapku. Lagi-lagi dengan kesabarannya manusia itu tak luput dengan kesalahan. Segeralah tobat. Ketegaran kesabaran yang diperlihatkan suamiku seakan tidak tergoyahkan oleh maki dan cacian. Dan sampai akhirnya ku katakan bahwa almarhum ayah dan ibunya tidaklahnya berguna dan hanya melahirkan generasi lembek kayak kamu. Dengan kata-kata itulah akhirnya ku dengar suamiku ditelepon mulai menarik nafas panjang dan masih ku ingat sampai sekarang kata-kata suamiku. Kau kelewat batas, kau boleh caci maki aku sepuas dan sebisamu. Tapi kalau kau sudah caci maki kedua orang tuaku, terkutuk kau, durhaka kau sebagai istri. Aku sakit. Itulah kata-kata terakhir suamiku dengan penuh rasa mantap. Aku terima mas. Memang aku durhaka, apapun sumpahmu sini aku terima. Itulah kata-kata terakhir dia dan seminggu kemudian suamiku menelpon bahwa dia akan menceraikanku. Tentu aku girang sekali dan sangat bahagia. Karena pikirku aku bisa bebas. Perjalanan persidangan lancar tanpa ada hambatan yang berarti dan statusku resmi bercerai. Ku sampaikan kabar gembira ini kepada pacar gelapku. Ku pikir dia akan bahagia, namun kenyataannya lain. Dia malah memutuskanku. Bagaimanapun dia mencintai istrinya. Dia ingin bertaubat dari segala kesalahannya dan dia juga meminta maaf tidak bisa menikahiku sesuai janjinya dahulu. Mendengar ini semua ku rasa bumi berputar begitu kencangnya. Dan aku pun jatuh tak sadarkan diri. Dan ketika aku bangun di sekelilingku banyak orang dan ternyata aku berada di rumah sakit. Setelah beberapa jam aku diperiksa secara intensif, akhirnya aku dipindahkan ke ruang khusus atau lebih tepatnya itu ruang karantina. Karena aku mengidap penyakit yang sangat sukar sekali obatnya, dan sangat menular, ditambah lagi di alat kelaminku tercium sangat busuk. Jangankan orang lain, aku sendiri sampai muntah dibuatnya. Aku sadar inilah azab dari Allah atas kedurhakaanku pada suami, atas rasa sakit yang kuberi. Kini aku rasakan akibatnya. Aku dikucilkan seorang diri di tempat yang jauh. Setiap orang yang menjengukku selalu pakai masker. Aku sedih, aku sakit hati. Dan kini aku baru sadar setelah segalanya terlambat dan aku harus menanggung akibat dari perbuatan durhaka pada suamiku. Masih ku ingat ketika suamiku mengucapkan kata terakhir dan seakan aku menantangnya. Suatu hari ketika sedang merenungi segala dosaku, anak dan suamiku datang. Ingin rasanya aku memeluk mereka namun aku malu, aku hina. Ketika suamiku menghampiri, aku tak kuasa menahan tangisku.
Dengan kata bijaknya hatiku bagai disayat sembilu, aku sedih karena kesolehannya. Aku harap kamu jangan membenci kedatanganku. Aku kesini ingin mempertemukan kamu dengan anakmu. Dia tak berdosa harus bertemu ibunya. Agar dia tahu bahwa ibunya orang yang super tegar menghadapi maut sekalipun tetap sabar. Itulah kata-kata dia yang membuat aku sedih sekali. Betapa sucinya cintamu Mas, kau mantanku tapi mau menjenguk aku dan tak sungkan mendekati orang tuaku saja Mas tak berani mendekati aku karena takut tertular penyakitku. Dengan bijaknya dia berkata, memang aku mantanmu, tapi anakmu bukan mantanmu. Anakmu darah dagingmu, takkan kubiarkan dia durhaka pada ibunya. Aku menangis sejadi-jadinya demi mendengar itu semua. Dan anakku selalu datang tiap hari Minggu atau hari libur. Dia selalu menghiburku. Terima kasih Mas, kau didik anak kita jadi soleh kayak kamu Mas. Andai aku tak memperturut dan menantang sumpahmu dan mengikuti apa katamu, mungkin saat ini aku tidak di sini tapi berada di surga dunia yang kau ciptakan bersama kita, dan keadaan mungkin tak begini. Dari saya berpesan buat para wanita semuanya, jika kalian punya dosa sama suami, segeralah bertaubat dan meminta maaf, jangan sampai seperti saya ini. Dan jangan sekali-kali menentang sumpah suami kalian, karena kalau tidak segera bertaubat kalian akan menyesal. Cepat meminta maaf sebelum terlambat. Dan jika ada para suami yang tidak dibutuhkan istrinya, diakukan istrinya. Apapun kebaikan yang Anda perbuat tidak akan punya arti apa-apa di mata dia, karena menurut saya jika istri meminta cerai sulit sekali buat Anda kembalikan. Jika Anda kembalikan namun akan membuat Anda kecewa. Akhirnya setelah 5 tahun aku menderita sakit ini, aku kembali sembuh dan mantan suamiku mengajakku kembali membangun rumah tangga. Aku merasa sangat beruntung karena Tuhan masih memberiku umur yang panjang dan aku kini hidup bahagia bersama anak dan suamiku. Pesan saya, kepuasan tidak pernah ada habisnya, namun dengan kerendahan hati semua bisa dibicarakan dengan baik, apapun itu masalahnya, terlebih buat suami istri. Inilah kisahku, terima kasih. Terima kasih juga kepada calon sutradara Deka Film. Salam bahagia.